Apa yang menghambat pertumbuhan rohani jemaat Tuhan atau juga para hamba Tuhan atau pendeta? Bersama ini kita dengarkan pemaparan dari hambanya Pendeta Jason dari Malaysia. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Ya, selamat pagi kepada Anda semua dan puji Tuhan. Oke. Dengan tidak melengahkan masa ya, minta maaf sudah dekat 2 minit ya, 1 hingga 2 menit lambatnya karena tiba-tiba saya buka Zoom menjadi update ya. Tiba-tiba dia minta update kalau tidak mau buka Zoom. Nah, oleh karenanya terpaksa saya update untuk membukanya. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah dapat membukanya dengan handphone sekali. Ya, oke. Tanpa melengahkan masa, kita pergi ke waktu untuk firman Tuhan dengan ringkas. Dan untuk hari ini, um, saya ingin untuk berbahagi firman kepada kita semua ya, bukan hanya untuk Anda dan untuk saya sekali ya, untuk kita mengingatkan kembali ya, yaitu tentang pemikiran ya, tentang memori ya, tentang memori kita ya. Dan saya ingin meletakkan tajuknya begini, memutar ulang memori. Haleluya. Oke. Kita buka ayat ya, ayat firman Tuhan di Perjanjian Lama, yaitu kita buka di Alkitab di Perjanjian Lama, yaitu Yesaya 43 ya. Boleh seorang baca ayatnya di Yesaya 43 dan pasal 43 ayatnya adalah 25. Boleh seorang baca? Oke, saya baca ya. Oke, Oke. baca Pak. Demikian firman Tuhan, Yesaya pasal 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di sini Tuhan membicara kepada kita dan mengingatkan kembali kepada kita, yaitu aku dan akulah dia yang menghapuskan dosa, dosa bagi kita semua. Dan dia katakan dosa yang menghapuskan, dialah yang menghapuskan dosa pemberontakan. Amin. Dosa pemberontakan oleh kerana aku sendiri dan aku tidak mengingatkannya dosamu. Haleluya. So di sini kita boleh dapat tahu, yaitu Allah atau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha besar kuasanya, maha mulia, ya, maha kudus, dan dia mempunyai segala sesuatu yang dia ingin melakukannya. Okay? Dengan tidak melengahkannya, saya ingin membawa Alkitab waktu ini dengan satu cerita kecil ya. Di satu waktu ya, seorang yang bernama Jill Prince. Ya, ada sesiapa kenal siapakah itu Jill Prince? Belum. Belum. Oke. Jill Prince dilahirkan dengan kondisi yang disebut hyperthymesia. Tahu tak apa artinya hyperthymesia? Belum. Oke. Apakah maksudnya hyperthymesia itu? Hyperthymesia yaitu kemampuan untuk mengingat secara mendetail dan tepat semua yang pernah terjadi kepadanya. Oke, Jill Prince ini dia dapat mengingat kembali masa lampau. Apa yang sudah berlaku pada waktu-waktu dulu, tak kira berapa tahunnya dulu,
sehingga dia boleh mengingatkan kembali setiap perkara tersebut. Ya, dia dapat memutar ulang dalam pemikirannya serta peristiwa yang pernah dialami di dalam hidupnya. Ya, ia dapat juga uh, mengingatkan kembali kisah-kisah yang baik ataupun yang tidak baik. Ya, so itu menjadi sesuatu yang untuk setengah orang ia boleh dikatakan, okey, saya dapat ya, ingat kembali ya 20 tahun dahulu, 30 tahun dahulu, 10 tahun dahulu kebaikan yang telah dilakukan daripada beberapa orang. Ya, tetapi ada juga di sebaliknya yang tidak dapat kita lupakan, ya, daripada kejahatan orang ataupun orang yang telah melakukan keburukan kepada diri kita atau keluarga kita tak dapat maafkan, ya. Okey, dengan sambungan begini, ya, saya ingin mengatakan ada juga ya di kalangan orang India, ya, orang India, walaupun mereka berada di India ataupun di Malaysia ataupun di mana-mana, ya, saya pernah dengar, mungkin saya sendiri pun pada waktu dulu, waktu muda, ya, saya pernah mengikuti cara-cara nenek moyang ataupun datuk, ya, yang mereka selalu bergelar, ya, oh, apa yang kamu telah lakukan kepada saya tidak akan mengampuni kamu langsung. Selagi hidup saya berada di dalam muka bumi ini, saya tidak akan mengampuni kamu. Ya, ia menjadi satu balas dendam. Ya, itu pernah dikatakan oleh mulut saya sendiri pada waktu-waktu dulu. Ya, sebelum kenalnya Tuhan dengan lebih jelas. Ya, tetapi selepas sudah dikenali Tuhan dengan lebih mendekati, sudah merasakan hadiratnya, sudah merasakan kebaikannya, ya, segala sesuatu dia dapat mengampuni dosa saya yang begitu besar sekali. Ya. Mengapakah saya tidak dapat memaafkan dosa orang lain? Ya, seperti selalu kita ucapkan sebelum segala khotbah setiap minggu, ya, kita selalu katakan apa tu, kita mulakan dengan doa Bapa, ya. Di sana dia katakan, Tuhan ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni dosa orang lain. Ya, tetapi sebenarnya adakah kita sudah mengampuni? Adakah kita sudah melupakannya? Ya, semua itu kita kena mengingati kembali. Dan ada suatu serial, ya, serial TV berjudul di Amerika, ya, mungkin dekat internet boleh tengok. Tetapi serial berjudul Unforgettable, ya, Unforgettable maksudnya tidak dapat melupakan, ya, kisah yang tidak dapat melupakan. Berkisah tentang seorang perwira polisi wanita yang menghidap hyperthemesia, ya. Kondisi tersebut menguntungkan baginya, ya. Mengapa menguntungkannya? Terutama untuk memenangi permainan trivia, ya, dan mengurai kasus kejahatan. Ya, perempuan ini mempunyai kelebihan sebab dia juga mengalami perkara yang sama yang dipanggil hyperthemesia, ya. So hyperthemesianya ada dua perkara, ya. Satu yang boleh mengingati kebaikan, satu lagi yang tidak melupakan perkara yang sudah berlaku, ya. Dan perempuan ini dia menggunakan dengan hyperthemesia ini dengan memenangi permainan trivia dan juga mengurai kasus kejahatan. Namun bagi Jill Prince yang saya katakan tadi seawalnya, right? Kondisi dia ni tidak terlalu menyenangkan. Ia tidak dapat melupakan momen-momen dalam kehidupannya ketika ia dikritik, mengalami kedukaan ataupun melakukan sesuatu yang sangat disesalinya. Ia bisa berulang dalam pemikirannya, yaitu sisi kelam masa lalunya. Haleluya. So, adakah kita juga mengalami masalah-masalah begini pada satu-satu waktunya, ya?
kita tak dapat kita tak dapat memaafkan. Mungkin kita sudah lupa segala sesuatu sehingga kita terjumpa wajah tersebut kembali atau orang tersebut kembali. Ya, ada juga perkara-perkara begini berlaku dalam hidup kita. Tetapi saya ingin mengatakan di sini, yaitu Allah kita atau Tuhan kita Maha tahu. Amin. Mungkin bisa disebut hypertimesia ilahi untuk Tuhan ya. Kita boleh katakan begitu ya. Tuhan juga mempunyai hypertimesia yang boleh dikatakan hypertimesia ilahi. Mengapa saya kata begitu? Tuhan mempunyai segala sesuatu di tahu. Ya. Kerana dia disebut juga Maha tahu. Seperti yang dikatakan Maha hadir. Ya. Dan Alkitab memberitahu kita bahawa pengetahuannya tidak terbatas. Jadi semua orang yang tahu ya, semua orang kita memang tahu pengetahuan Tuhan tidak terbatas. Ya, sedemikian itu juga dalam Alkitab. Yesaya kita memberi pernyataan, kita boleh membaca pernyataan yang paling memberi kepastian. Amin. Kita buka di ayat yang sama ya, tadi kita baca ya, yaitu di pasal 43 ya. Ayat 25 dikatakan, akulah dia yang menghapuskan dosa pemberontakanmu oleh kerana aku sendiri. Ya. Dan aku tidak mengingat-ingatkan dosamu. Ya. Kitab Ibrani, kalau kita tengok di Perjanjian Baru ya, kalau kita buka kembali di kitab Ibrani ya. Okey, di sini Alkitab menguatkan hal ini kembali. Apa yang kita baca di Yesaya, Alkitab menguatkan kembali dengan statementnya hal ini, yaitu kita buka bersama ya, di Ibrani pasal 10 ayat 10 dan 17. Ayat 10 dan 17. Saya harap ada seseorang boleh baca. Oke, saya baca. Ya. Ibrani 10 ayat 10 tadi sama 17 ya. Iya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat yang ke-17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Haleluya. Amin. Luar biasa. So di sini Tuhan menguatkan statement yang telah diberikan di Perjanjian Lama dan dia konfirmasinya dengan Perjanjian Baru di Ibrani, yaitu di pasal 10 ayat 10 ya. Ayat 10 dikatakan begini ya, seperti yang saudari baca sebentar tadi. Dan kerana kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Dengan satu kali saja. Amin. Dikuduskan untuk satu kali saja. Amin. Setiap kali kita memperingatinya dengan mengambil setiap bulan ya. Setiap waktu, setiap bulan. Ada gerejanya dia buat minggu pertama ya. Mengambil waktunya untuk kita mengingati Tuhan. Ada gerejanya dia buat minggu-minggu. Ya, setiap minggu. Dan ini adalah baik sekali. Ya, Tuhan memberikan kita sesuatu dengan mengatakan dia telah menguduskan kita. Dan di ayat 17, bila kita baca kembali seperti saudari tadi baca, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ya, mereka maksudnya kita semua. Ya, bukan saja orang Israel, bukan saja orang yang dimaksudkan pada waktu itu. Ya, setiap orang yang hidup di dalam muka bumi ini, semua orang dikatakannya yang Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Dan apakah artinya
Kerana Tuhan tidak mengingatkan dosa-dosa kita, kita boleh melakukan dosa kembali. Ya, tidak, tidak. Ya, ini mengingatkan kita kalau Tuhan telah tidak mengingati dosa-dosa kita, sudah mengampuni kita, dan kita janganlah berani lagi melakukan dosa. Ya, kerana kebesarannya. Ya, kerana kebesarannya, hati yang besar, ya, hati yang sedia mengampuni apapun yang telah kita lakukan sebelum ini. Dan ini maksudnya kita berjaga-jagalah dalam segala sesuatu. Ya, bermulalah daripada pertuturan kita. Ya, bermulalah daripada pemikiran kita. Bermulalah daripada mata yang kita melihat setiap hari segala sesuatu. Ya, bermulalah daripada pendengaran. Ya, apa yang kita dengar, apa yang kita harus dengar, apa yang tidak patutnya kita dengar. Ya, bermulalah daripada tingkah laku kita, tangan, perbuatan tangan kita. Di manakah kaki kita melangkah keluar, kemanakah kita harus dan kemanakah kita tidak harus. Ya, bagi ini, semua ini pun kita harus memperhatikan. Kerana saya selalu bilang kepada jemaat saya, gereja, saya selalunya bila ada waktu untuk saya khotbah, saya mengatakan mereka begini, ya, kita mungkin ingatkan yang Tuhan hanya berkata di dalam Alkitab, ya, dan kalau nak kira kembali begini, ya, di dalam dunia ini sekarang ada 7 bilion, ya, 7 bilion ke atas, apa dipanggil, manusia yang masih hidup, 7 bilion ke atas. Ya, rancangan-rancangan orang-orang duniawi, yaitu Illuminati, dipanggil orang Illuminati, ya, orang-orang ejen setan dan orang-orang yang berkenan dengan begitu, mereka membuatkan apa tu, segala jenis macam untuk memusnahkan sebahagian daripada orang panggil apa tu, manusia. Ya, itu adalah plan-plan mereka. Mereka melakukan segala sesuatu. Tetapi di sini saya ingin ingatkan kembali, ya, apapun berapa juta, berapa ratus ribu ataupun berbilion orang ada di sana, saya ingin mengingatkan kembali, bukan saja saudara dan saudari, ya, pastor ataupun siapa di sana, sehingga saya ingin mengingatkan kembali diri saya juga. Tuhan memerhatikan kita semua. Ya, Tuhan memerhatikan kita semua, tak kira apapun di mana saja. Mungkin kita ini terlalu canggih di dalam dunia yang hebat ini. Mungkin kita katakan di tahun 2024 kita masih hidup lagi. Syukur kepada Tuhan. Ya, kita masih hidup lagi. Kita sudah terlepas daripada COVID-19, ya. Beratus-ratus ribu, beratus juta orang sudah meninggal. Ya, tapi saya juga, ya, terlepas daripada belenggu yang begitu besar itu. Saya terlepas walaupun saya sudah kena sampai muntah darahnya, tetapi Tuhan membebaskan saya kembali. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih lagi mengingati kita semua. Apa yang saya ingin sampaikan di sini, ya, dengan mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, kita dapat berhenti memutar ulang dosa-dosa itu dalam benak kita. Amin. Kita perlu melepaskan dosa-dosa itu seperti yang dia lakukan. Janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ya, dikatakan di Yesaya 43 di bab perjanjian lama, ya, ayat 18, ya, pasal 43 sama ayat 18 tadi, Tuhan berkata begini, ya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu, ya, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Dalam kasihnya yang besar ini, saudara dan saudari, Allah memilih kita untuk tidak lagi mengingatkan dosa-dosa kita. Camkan ayat tersebut. Amin. Ya, setiap hari camkan ayat tersebut. Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Jangan lupa
kerana Tuhan tidak lagi mengingatkan dosa-dosa kita yang dahulu. Artinya jangan kita mengulang membuat dosa-dosanya yang terbaru. Ya, kita harus mengajari setiap orang. Ya, dan akhirnya iblis suka mengintimidasi dengan memutarbelikkan kembali memori sisi negatif masa lalu kita. Dengan mengatakan bahawa Tuhan sudah jauh, tidak peduli lagi, tidak mengasihi kita lagi. Dia akan memutarbelikkan segala fakta yang Alkitab beritahu kepada kita. Kita harus berjaga-jaga, kita harus tahu mana satu suara yang kita dengar. Kita harus mampu mematahkan intimidasi iblis tersebut. Kerana saat kita mengakui dosa-dosa kita dan bertobat untuk tidak mengulangi kembali, maka Tuhan sudah mengampuni dan melupakan dosa-dosa tersebut. Amin. Dan seperti apa yang terakhirnya di Yesaya pasal 1 ayat 18 berkata demikian. Marilah, baiklah kita berperkara. Ya, firman Tuhan mengatakannya begini, yaitu sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amen. Dengan jelas Tuhan sudah memberi pengharapan kepada kita. Ya, penyesalan apa saja yang kita dapat simpan dalam ingatan dan terus kita ingat berulang kali, apakah ya penyesalan yang kita dapat sampaikan? Ya, bagaimana kita dapat menyerahkan kepada Tuhan setelah bertobat dan tidak lagi mengulangi dosa yang sama tersebut? Ini satu soalan yang kita harus tanya. Ya, so artinya dengan apa kita dapat menghindari segala masa-masa yang lalu, segala perbuatan jahat kita, segala yang boleh membingungkan Tuhan. Ya, apa yang kita boleh lakukan? Hanya kita boleh lakukan dengan berpegang teguh kepada firman. Amin. Dan hanya dengan hikmat dan Roh Kudus di dalam kita yang dapat memampukan segala sesuatu. Amin. Kita tidak dapat melakukan dengan sendirian, tetap tanpa pertolongan Bapa Roh Kudus. Ya, yang inilah hari ini saya ingin sampaikan khotbah yang ringkas yang memperingatkan kita kembali, yaitu memori-memori yang sudah terlepas. Memori-memori yang sudah lama sudah pergi. Tak perlulah kita ingat kembali. Kita hanya perlu membangun dengan firman. Kita hanya perlu menggantikan segala memori yang tidak betul itu dengan firman Tuhan. Kita kena memenangkan pemikiran kita, perbuatan kita, dan segala sesuatu. Untuk apa? Untuk kita membuatkan yang terbaik. Dan yang penting sekali, kita kena tahu macam mana cari hati ataupun kita kena cari jalannya untuk mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Ya, important, it's very important. Yang saya memikirkan begini ya, satu perkara yang saya dapat datang ke mind saya, ke pemikiran saya ya, yaitu tiba-tiba Bapa Roh Kudus membawa pemikiran itu kepada saya, yaitu saya pernah terbaca ya di Mazmur, yaitu tentang Raja Daud. Ya, Tuhan bilang ya, yaitu dia adalah jantung, ya, detikku, jantung detikku, ya, pemikiran. So artinya Daud ini bersama dengan Daud tahu macam mana Tuhan berfikir, ya, dia tahu hati Tuhan, ya, Tuhan sendiri bilang begitu. Dia ini bagaikan seperti detik jantungku. So Tuhan tidak pernah lagi
menyembunyikan apa yang dia nak lakukan. Bagaimanakah Daud boleh dapat berdekatan dengan Tuhan begitu? Ya, kerana dia selalu menginginkan, ya, mencari Tuhan. Dia tidak gagal. Dia memberi kepentingan yang terbesar dalam hidupnya kepada Tuhan. Ya. So, dalam Alkitab juga kita boleh baca apa yang kita selalu baca, ya, Matius 6:33, ya. Carilah Tuhan dulu, ya. Dan yang selainnya akan diberikan kepada kita. Dan manusia kita selalunya gagal dalam perbuatan ini. Kita ni selalu kadang-kadangnya mindset kita ni akan berfikir secara duniawi. Kita cari dulu Tuhan, memang dicarinya. Tetapi juga kita cari juga apa-apa yang perlu untuk duniawi juga. Ya. Tetapi Alkitab bilang dengan jelas, carilah Tuhan. Dan segala sesuatu itu akan diberikan. Akan mengikuti kita. Dan saya mengakhiri waktu yang telah diberikan kepada saya. Ya, saya ingin mengingatkan kembali, kita tak perlu mengingatkan kembali, ya, memori-memori yang sudah berlalu, perkara-perkara yang sudah berlalu. Kita pikirkan masa ke depan, langkah ke depan, maju ke depan, ya, untuk mengatakan tentang firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan suruh, ya. Haleluya, amin. Baik, Pak Pastor Paul, ditutup dengan doa firman Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa, ya. Iya. Oke. Bapa kami yang berada di surga, seperti itu juga Bapa kami yang berada di sini, di mana saja kami berada, Tuhan. Amen. Kami berdoa, Tuhan, Tuhan telah memberi kesempatan kepada kami untuk men-sharekan segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk ibadah di pagi hari ini bersama Zoom dengan setiap hamba Tuhan yang ada di dalam live sekarang ini. Tuhan, saya berdoa, Tuhan, kerana Tuhan telah memberikan kami message, ya, berkenaan janganlah kamu lagi mengingat-ingatkan kembali masa lampau kamu ataupun perbuatan lampau kamu, seperti mana saya tidak mengingati kembali, ya, dosa-dosamu. Terima kasih Tuhan untuk segala penyampaian, dan kami percaya kami sudah menerima firman-Nya, Tuhan. Dan Tuhan, saya juga berdoa untuk setiap orang yang berada di live sekarang. Tuhan berkati setiap hamba Tuhan, setiap leader, setiap elder yang ada. Ya, yang terutamanya saya ingin berdoa juga untuk Pastor Surbakti, ya, dengan Ibu Gembala, ya, yang telah memberikan kesempatan ini untuk berkhotbah. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan Bapa dan gereja, ya, biarlah ia menjadi lebih besar, lebih untuk menerima ramai orang lagi untuk berkenan dengan firman. Ya, biarlah pelayanannya menjadi blessing kepada ramai orang. Kami berdoa juga Tuhan untuk link Zoom ini juga bertambah. Kami juga berdoa untuk segala keperluan setiap orang. Saya tidak tahu Tuhan apa keperluan yang hamba-hamba ini memerlukan. Dan juga Tuhan tahu segala keadaan kami. Saya berdoa Tuhan bukakanlah jalan-jalan yang terbaik untuk kami, untuk menghadapi segala kesulitan dan segala perkara yang kami melangkah maju. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Puji Tuhan.